Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sebagian besar kaum santri di Indonesia, khususnya masyarakat Madura, nama Ralilur sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, Ralilur yang mempunyai nama lengkap Kyai Haji Kholilur Rahman ini adalah cicit ulama besar Indonesia, Kyai Haji Khalil bin Abdul Latif atau Syekhona Khalil Bangkalan atau Mbah Khalil. Adalah sosok ulama yang zuhud dan tawadhu. Masyarakat Madura menilai RL dalam makom jadzab. Dalam terminologi sufi atau tasawuf, jadzab merupakan suatu tahapan untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam kewalian. Orang yang tidak paham bisa jadi mengira ia gila. Maklum, penampilannya apa adanya. Apalagi perilakunya cenderung aneh. Ia kadang hidup di tengah laut, meredam diri sampai berhari-hari. Namun meskipun demikian, banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang kutu kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mutolaah kitab. Yang lebih mengagumkan, meski berhari-hari beliau memakai kaos singlet putih dan celana pendek hitam layaknya seorang petani. Ketika beliau membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat, lantas mulai membaca kitab itu sampai khatam. Sebuah wujud takzim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Adapun tentang Profesor Dr. Al-Habib Syekh Salim Alwan Al-Husaini, bagi sebagian masyarakat ada yang belum mengenalnya. Namun, bagi beberapa masyaikh dan kiai Nahdliyin sudah tidak asing lagi. Karena beliau sering diundang dalam event-event yang diselenggarakan NU, mulai dari tingkat PBNU, PWNU, maupun PCNU, baik daurah, seminar, atau pengajian umum. Misalnya, pada tanggal 26 Februari 2016, beliau diundang oleh lembaga dakwah PBNU untuk mengisi majelis talaki kitab Matan Al-Fiqhul Akbar di gedung PBNU. Pada tanggal 30 Juni 2012, beliau juga diundang untuk Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dalam suatu acara yang dikemas dalam seminar internasional. Bahkan beliau diundang beberapa kali oleh Kyai Haji Hasyim Muzadi sebagai pembicara pada acara ICIS, International Conference of Islamic Scholars di Jakarta. Syekh Salim lahir di Beirut, Lebanon. Namun Syekh Salim hijrah ke Australia dan mengajar serta berdakwah di sana. Saat ini Syekh Salim dipercaya sebagai Amin Am, Ketua Umum Darul Fatwa Australia oleh komunitas muslim di sana. Berkat keilmuan yang dimilikinya, ia sering diundang, mengajar, dan ceramah di berbagai tempat, baik lokal maupun internasional, entah itu formal, kampus-kampus dan sekolah-sekolah, atau informal, masjid-masjid, seminar-seminar, konferensi, dan organisasi-organisasi lainnya. Syekh Salim datang pertama kali ke Indonesia, khususnya Jakarta, pada tahun 1997 dan menetap sementara di Jakarta sampai dengan tahun 1998 akhir. Setelah itu, beliau kembali ke Australia dan datang sesekali ke Indonesia jika pas ada acara. Beliau sengaja datang ke Jakarta karena diutus secara khusus oleh guru dan murabbi beliau, yaitu Al-Wali Al-Soleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habsyi Al-Abdari yang wafat pada tahun 2008. Syekh Abdullah mengutusnya
karena beliau mendapat surat dari salah satu santri asal Jember yang lagi belajar di salah satu lembaga pendidikan berpaham Wahabi milik Kerajaan Arab Saudi di Jakarta yang bernama Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab LIPIA. Dalam suratnya, si santri curhat dan prihatin karena banyak anak-anak santri alumni pesantren yang lagi belajar di LIPIA yang terpengaruh dengan ajaran Wahabi yang merupakan madhab resmi Saudi dan diajarkan di lembaga tersebut. Maka ketika Syekh Salim tiba di Jakarta, beliau langsung membuka majelis taklim dan mengajarkan ilmu-ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, sehingga banyak mahasiswa LIPIA yang beliau sadarkan dan kembali ke pangkuan aswaja. Kedatangan Syekh Salim ke Madura. Sejatinya, kedatangan Syekh Salim ke Madura tidak ada niatan untuk bertemu dengan Ralilur. Karena Syekh Salim belum kenal dengan Ralilur dan tidak pernah mendengar info sama sekali tentang Ralilur sebelum perjumpaan tersebut. Kedatangan Syekh Salim ke Madura atas undangan Kiai Haji Zainal Arifin, pengasuh pada salah satu pesantren di daerah Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Syekh Salim diundang untuk mengisi pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Undangan tersebut atas inisiasi dari adik Kiai Haji Zainal Arifin yang bernama Fatimah, yang kebetulan kenal dengan salah satu murid dari Syekh Salim. Dalam kesempatan itu ditemani oleh Al-Hajj Abdul Latif Nashar dari Australia dan 2 orang murid Syekh Salim, Ustadz Khairul Ansori dari Malang dan Ustadz Khalid Nadromi dari Sidoarjo. Menurut cerita Ustadz Ansori, rombongan ketika itu sampai di kediaman Kiai Haji Zainal Arifin pada sore hari. Maka seperti biasanya para tamu dijamu dengan hidangan makanan. Mereka pun menikmati hidangan makanan yang telah disediakan. Di antara makanan yang dihidangkan adalah nasi kuning. Maka teman Syekh Salim Syekh Salim yaitu Al-Hajj Abdul Latif berbisik kepada Ustadz Ansori, ini kalau dicampur dengan laban, susu khas Timur Tengah yang rasanya masam, rasanya akan bertambah nikmat. Tapi di sini kayaknya sulit untuk mencarinya, jawab Ustadz Ansori tanpa dapat memberikan solusi atas keinginan dari Al-Hajj Abdul Latif. Sore itu, di saat Syekh Salim dan rombongan beramah tamah dengan tuan rumah, tiba-tiba muncul seseorang yang asing bagi Syekh Salim dan rombongan. Orang tersebut terlihat biasa saja dan sedikit aneh karena beliau hanya memakai kaos singlet dan celana hitam pendek serta memakai sorban orange yang dililitkan begitu saja. Tapi tuan rumah terlihat sangat menghormatinya dan mengagungkannya. Ketika itu Syekh Salim sempat merasa heran melihat tuan rumah Kiai Haji Zainal Arifin berdiri menyambut tamu yang baru datang. Syekh Salim pun juga berdiri menyambutnya. Ketika itu sang tamu yang belakangan diketahui adalah Ralilur bertanya kepada Syekh Salim dengan bahasa Arab yang fasih, "Siapa nama Anda?" "Salim," jawab Syekh Salim. "Anda seorang Sunni?" tanya Ralilur. "Ya, saya Sunni," Syekh Salim menjawab. Ini menurut versi Ustadz Ansori. Menurut versi Ustadz Khalid, Ralilur berkata kepada Syekh Salim, "Anda seorang Sunni, bukan Wahabi." Setelah itu Ralilur memberikan sebuah bingkisan kepada Syekh Salim. Tidak lama
setelah mereka mengobrol, Ralilur pun pamit pulang. Sementara masyarakat yang di luar ruangan sudah banyak yang mengantri, baik laki-laki maupun perempuan, ingin bersalaman dengan Ralilur untuk ngalap berkah. Tapi Ralilur tidak peduli dengan mereka. Beliau langsung menerobos jamaah dan menaiki motor yang sudah menunggu. Melihat pemandangan seperti itu, Syekh Salim yang belum mengenal tentang Ralilur bertanya kepada Kiai Haji Zainal Arifin dengan penuh heran. Kiai Haji Zainal Arifin pun menceritakan tentang jati diri Ralilur. Akhirnya Syekh Salim menyampaikan kepada Kiai Haji Zainal Arifin keinginannya untuk bertemu kembali dengan RL sebelum acara dimulai. Acara adalah ba'da isya, sebelum acara dimulai. Namun Kiai Haji Zainal Arifin tidak bisa menjanjikan untuk bisa menghadirkannya kembali, karena RL sulit untuk bisa ditemui jika bukan beliau yang berkehendak. Namun tanpa disangka-sangka, ternyata RL datang kembali ba'da maghrib. Tidak diketahui dengan pasti tentang kedatangan RL yang tiba-tiba. Apakah atas undangan tuan rumah atau faktor X? Wallahu a'lam. Akhirnya Syekh Salim minta waktu untuk bisa mengobrol berdua dengan RL. Namun obrolan mereka masih bisa didengar. Dalam pembicaraan dan obrolan antara mereka, RL juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Padahal beliau ketika ditanya Syekh Salim hanya belajar bahasa Arab ketika masih MI. Menurut Ustadz Ansori, ketika mereka mengobrol, RL malah menyampaikan tentang sifat-sifat Lebanon, daerah asal Syekh Salim, dan juga Australia, negara tempat tinggal Syekh Salim sekarang, dengan detail seakan-akan RL melihat peta. Syekh Salim bertanya kepada Ralilur, adakah orang-orang soleh yang bisa saya kunjungi di Indonesia? Maka Ralilur terdiam sebentar. Kalau orang alim, ulama banyak, tapi yang soleh sedikit, jawab RL tanpa menyebut nama. Setelah itu RL memberikan 2 bingkisan lagi kepada Syekh Salim, lalu melihat kepada tangannya seakan-akan melihat jam, padahal tidak ada jamnya. Seraya berkata kepada Syekh Salim, ini sudah mau isya, saya pamit dulu. Tidak lama setelah itu, ketika sampai di pintu mau keluar, ternyata terdengar azan yang menandakan waktu isya sudah masuk. Ada beberapa hal yang menarik dari pertemuan dan perjumpaan tersebut, yaitu yang pertama, tentang 3 bingkisan yang diberikan Ralilur kepada Syekh Salim. Ternyata setelah dibuka, bingkisan pertama berisi kaos dalam made in Malaysia yang cocok sekali dengan ukuran Syekh Salim. Padahal beliau sudah mencari di mana-mana dengan ukuran yang cocok dengannya, tapi tidak menemukannya. Bingkisan kedua berisi air zam-zam 5 liter. Dan bingkisan yang ketiga berisi laban, susu khas Timur Tengah yang rasanya masam, made in Singapura. Laban inilah yang tadi ketika hendak makan dicari olehnya ketika menikmati nasi kuning di kediaman Kiai Haji Zainal Arifin. Yang kedua, kira-kira 2 minggu kemudian ketika Fatimah, adik Kiai Haji Zainal Arifin ke Jakarta untuk bertemu dengan Syekh Salim, RL titip surat untuk Syekh Salim yang ternyata surat tersebut ditulis di kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan, aku mencintaimu karena engkau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 bulan kemudian ketika Syekh Salim ke Mesir dalam suatu acara dakwah, tiba-tiba RL menghubungi Syekh Salim lewat sambungan telepon. Dalam sambungan telepon itu RL menyampaikan kerinduannya kepada Syekh Salim seraya berucap dengan bahasa Arab, ada di mana engkau wahai Syekh, aku rindu padamu. Begitulah kisah pertemuan antara Syekh Salim dengan Ralilur yang tanpa disangka-sangka ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.